Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Bapak Guru hebat semuanya? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Baik. Ibu, Ibu gimana sehat? Sehat. Ya, salam sejahtera untuk kita semuanya ya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berjumpa kembali pada praktek coaching. Sebelumnya, kenalkan saya di sini Eka Nurjana sebagai observer ataupun pengamat pada proses coaching nanti. Kemudian ada Pak Fuji sebagai coach dan Pak Pus sebagai coaching. Pada proses coaching nanti kita menggunakan alur Tirta yang mencakup tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Semoga nanti nampak pada kegiatan coaching kali ini ya Pak ya. Iya, Bu. Oke. Proses coaching, saya ada beberapa pertanyaan nih yang saya ajukan kepada coach ataupun Pak Fuji. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang akan kita laksanakan pada kegiatan coaching kali ini, Pak? Jadi, untuk kompetensi coaching yang akan saya kembangkan pada praktek coaching kali ini, yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh ya, Bu. Kemudian yang kedua adalah keterampilan mendengar aktif, dan yang ketiga adalah keterampilan mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Berarti ada 3 kompetensi apa ya? Yang pertama kehadiran, yang kedua pendengaran aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan berbobot. Iya, Pak. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, Pak, kompetensi mana yang lebih spesifik yang akan Bapak observasi? Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba lebih memperdalam keterampilan mengenai mendengar aktif, Bu. Kompetensi mendengar aktif yang akan saya kembangkan. Oke, nah apa nih indikator dari mendengar aktif, indikator ketercapaiannya yang Bapak harapkan apa? Jadi kalau untuk mendengar aktif sendiri, saya akan mencoba menggunakan teknik rasa ya, Bu. Dimana ketika mendengar aktif nanti saya mencoba menerima komunikasi yang disampaikan oleh coach, kemudian saya apresiasi, kemudian saya apa ya, sampai nanti dari mendengar aktif itu saya bisa mengajukan pertanyaan. Seperti itu, Bu. Oke, sudah saya catat ya Pak ya. Jadi nanti Pak Fuji menginginkan Pak Angku sebagai coach itu diharapkan mendapatkan ide-ide baru ya Pak ya. Iya, betul, Bu. Oke, ya saya oke. Waktu selanjutnya proses coaching mungkin saya persilakan kepada Pak Fuji dan Pak. Semoga dipersilakan. Baik. Selamat sore Pak Puji. Selamat sore, Pak. Ya, ada waktu luang ya Pak. Saya ada beberapa hal yang ingin disampaikan ke Bapak. Oh, baik, Pak. Kebetulan sekarang saya mempunyai waktu luang nih. Kira-kira apa yang mau dibicarakan, Pak? Jadi saya ada beberapa kendala ya Pak dalam pembelajaran terutama. Nggak serius amat sih Pak, cuman ini perlu saya sampaikan ke Bapak, kemudian saya ingin mencari solusi terbaik untuk kedepannya Pak. Oke, jadi pembacanya nggak terlalu serius ya, Pak? Iya betul Pak. Oke, jadi tadi kira-kira ada Pangkus itu memiliki permasalahan ya, Pak? Iya betul Pak, betul sekali. Oke, kalau memiliki permasalahan, coba bisa diceritakan dulu Pak, kira-kira seperti apa? Ya baik Pak. Jadi begini Pak, saya kan mengajar bahasa Inggris untuk kelas 7 ya Pak. Iya. Kemudian di beberapa kelas yang saya ajar ini penguasaan kosakata yang mereka miliki sangat rendah Pak. Padahal untuk menguasai pembelajaran bahasa Inggris ini tentu saja murid-murid kita harus menguasai kosakata dasar yang akan mereka temui dalam keseharian pembelajaran itu Pak. Sehingga ini menjadi sebuah permasalahan yang perlu diselesaikan menurut saya Pak. Oke, jadi sekarang posisi Pangkus itu sedang apa ya, mengajar di kelas 7 di pelajaran bahasa Inggris ya Pak? Iya betul Pak. Terus tadi saya dengar bahwa Pangkus itu memiliki masalah di sini bahwa
siswa itu masih punya masalah di dalam hal kosakata ya Pak ya. Betul, betul. Jadi itu yang permasalahan itu yang sekarang Pak Anggus sedang rasakan mungkin di kelas ya Pak ya. Ya, Oke, betul sekali, Pak. baik. Sebelum kita berbicara lebih jauh nih Pak ya, sebelum kita berbicara lebih jauh, kira-kira kan Pak Anggus sekarang punya permasalahan nih Pak tentang kosakata kurangnya kosakata di kelas 7 ini. Kira-kira nih harapan Pak Anggus kalau kalau nanti masalah ini selesai, kira-kira harapannya seperti apa Pak? Apa yang Pak Ya, Anggus tentu. inginkan? Iya, iya, iya. Tentu saja saya menginginkan murid-murid saya yang memiliki penguasaan kata yang lebih baik, Pak, sehingga mereka dalam pembelajaran itu tidak terkendala gitu, Pak. Sehingga mereka dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan lebih jauh lagi mereka itu bisa lebih menguasai pembelajaran dengan baik. Kalau lebih jauh lagi, Pak, mereka bisa menguasai minimal untuk menjawab soal-soal pada saat ulangan gitu Pak. Kita belum berbicara jauh sampai ke TOEFL ataupun ke Iya. membaca surat kabar berbahasa Inggris. Namun kita untuk konteks kecil saja Pak, konteks sederhana yang mungkin mereka bisa kerjakan dalam ataupun temui dalam kehidupan mereka sehari-hari Pak. Minimal kosakata dasarnya itu Pak. Oh iya, iya betul Pak. Betul ya Pak. Kalau yang namanya bahasa Inggris ya Pak, kalau si siswa itu nggak apa ya, nggak tahu kosakata gitu ya. Kalau istilahnya apa ya, vocab mungkin ya Pak, istilahnya itu. Jadi Betul, kalau betul Pak. betul, iya, kalau mereka itu kekurangan kosakata, berarti kan otomatis si pembelajaran itu akan terhambat ya Pak. Iya, betul sekali Pak. Iya. Nah, jadi kira-kira nih Pak, kan Bapak mungkin udah lama ngajar di kelas 7 ini Pak. Sudah hampir satu satu semester sudah selesai, Eh, kita udah masuk ke semester 2 Pak, berarti udah kurang 6 lebih bulan ya. 8 bulan Pak. Ya, 8 bulan. Nah, kira-kira nih Pak, kan Bapak sudah melaksanakan pembelajaran selama 8 bulan nih sama anak-anak kelas 7 ya Pak. Kira-kira nih, Betul, betul. eh, Pangkus berarti sudah bisa mengidentifikasi faktor-faktor apa saja sih yang menyebabkan permasalahan itu terjadi. Jadi, kenapa sih anak-anak itu kok susah menguasai vocab itu sendiri, kosakata itu sendiri? Kira-kira Pangkus bisa mengidentifikasi nggak? Kira-kira apa aja? Ya, menurut hasil pengamatan saya selama ini Pak, memang pertama adalah faktor kemalasan ya Pak, ataupun Hmm. faktor kerajinan dari Mm-mm. murid-murid tersebut. Kemudian yang kedua, nah mereka ada kecenderungan Pak mencari cara yang instan dalam namanya menerjemahkan ataupun Oh ya. menyelesaikan soal tertentu ataupun teks-teks tertentu sehingga mereka tidak ingin mencari tahu sendiri, kemudian mencari tahu konsepnya, mereka langsung mencari yang instan saja. Sekarang mudah ya Pak, Hmm, ada betul ya. translate ya dengan mesin pencarian, beberapa detik langsung keluar hasilnya seperti itu Pak. Nah, Hmm. justru itu yang sebetulnya membuat siswa itu, murid itu apa namanya, kurang berkembang. Mereka Hmm. usahanya kurang untuk menemukan Mm-mm. pengertian, kemudian bagaimana contoh konsep dalam kalimat dan Iya. penerapannya dalam kehidupan, sehingga mereka terpaku di sana, Pak. Mereka mencari cara yang instan, kemudian justru mereka melupakan sendiri, usahanya gitu, Pak. Mm-mm. Prosesnya mereka melewatkan prosesnya, sehingga mereka selalu berfokus pada hasil saja begitu, Pak. Iya, iya betul Pak. Jadi kalau yang saya tangkap ya bahwa di sini Pangku sudah berhasil menggali faktor-faktor. Kenapa sih si anak-anak itu tadi kurang menguasai kosakata ya? Yang pertama mungkin tadi saya Iya, catat ada faktor kemalasan siswa ya. Dan yang kedua saya catat mungkin faktor kemalasan itu juga yang disebutkan oleh faktor Pak yang kedua yang disebutkan oleh Pak Angkus tadi bahwa sekarang itu kan zamannya apa ya instan ya Pak. Jadi anak-anak iya, itu pengennya instan aja jadi menggunakan apa aplikasi tadi ya aplikasi penerjemah secara langsung. Jadi itu yang menurut Pak Angkus bahwa itu yang menyebabkan kenapa si siswa itu kesulitan memahami kosakata. Ya, seperti itu ya Pak Angkus ya.
Kalau yang Iya, saya iya tangkap betul, betul betul. seperti itu. Iya. Nah, kira-kira nih, Pangkus di sini sudah berhasil menggali faktor-faktornya nih. Kira-kira dari Pangkus sendiri nih, selama 6 sampai 8 bulan ini ngajar nih, Iya, kira-kira iya. Pangkus sudah memikirkan ada nggak gagasan gitu, suatu gagasan dari Pangkus sendiri untuk mengurai gitu, untuk mengurai permasalahan itu dari faktor-faktor yang sudah Pangkus sebutkan barusan. Kira-kira ada nggak Ya, ide dari Pangkus nih? ada Pak, ada. Saya punya sebuah ide Pak, dari awal saya sudah punya ide Mm-mm. untuk menerapkan apa namanya, kamus mini ya bagi setiap siswa, atau dalam Hmm. bahasa Inggris itu make your own Oh, dictionary itu Pak, dictionary. Mm-mm. membuat kamus versi dirimu sendiri itu Pak. Ah, ya, Nah, ya. contohnya gini Pak, setiap hari kalau murid itu menemukan kosakata yang belum tahu artinya, maka mereka mencatat ya, mencatat, Mm-mm. kemudian Ya. dicari tahu artinya, kemudian bagaimana contoh dalam kalimatnya, seperti itu Pak. Oh, iya Nah, betul. Mm-mm. kendalanya memang ada Pak, tetap tetap ada. Di antaranya adanya ketakutan bahwa dengan memberikan pola seperti ini siswa merasa terbebani, ataupun juga orang tua merasa terbebani Mm-mm. jika misalnya anaknya banyak sekali apa namanya, tugas-tugas ataupun yang lainnya Pak. Ya. Itu kendala Pak. Tapi itu sebuah ide dan gagasan yang menurut saya sebetulnya bagus Pak untuk diterapkan Pak. Sehari 5 kata misalnya. Iya, Kemudian iya. kalaupun hari ataupun seminggu itu bisa 35 kata Pak. Iya, betul, Pak. Kalaupun benar mereka mengaplikasikannya dengan baik, otomatis perbendaharaan kosakata mereka akan sangat baik Pak. Iya, betul, Pak. Seperti itu. Jadi kalau kita apa ya melakukan brainstorming ya, kita coba gagas pendapat saya dengan Panggus mungkin. Kalau menurut saya gagasan Panggus itu memang cukup bagus gitu ya, cukup bagus. Itu mengingatkan saya ketika zaman saya dulu Pak. Sama seperti itu saya memang disuruh bikin apa ya, kamus mini juga seperti itu. Tapi gagasan yang Panggus mungkin juga tadi ada kendala ya dari Panggus sendiri, takutnya banyak Iya, kekhawatiran membebani siswa seperti itu. Tapi kalau untuk Pangkus sendiri kan meyakini karena itu kan merupakan proses pembelajarannya yang Pangkus laksanakan untuk memecahkan masalah yang tadi Pangkus sebutkan seperti itu ya. Jadi setidaknya betul, betul. menurut saya gagasan itu cukup bagus ya Pak. Jadi salah satu cara atau salah satu upaya bagaimana Pangkus itu menyelesaikan masalah yang sekarang gitu ya, yang sekarang sedang Oke. dihadapi oleh Pangkus seperti itu. Nah, kira-kira ada gagasan lain nggak Pak kira-kira? Eh, Gagasan lain Pak, memang kita saya saya sendiri setelah melakukan beberapa apa pendekatan kepada murid juga Pak, Hmm. terkait dengan gagasan tadi yang disampaikan, memang setelah saya kerucutkan, memang saya menemukan bahwa untuk peningkatan kosakata ini yaitu dengan teks kontekstual saja Pak, menurut Iya, saya betul-betul. lebih efektif. Secara Jadi kontekstual. disuguhkan teks dalam pembelajaran secara kontekstual. Nah, mereka otomatis sendiri mencari tahu sendiri itu, Pak. Tanpa ada tekanan, tanpa ada beban dalam pikiran masing-masing. Oh iya, ini saya harus dalam mempelajari teks deskriptif misalnya tentang buah apel misalnya. Itu Hmm. muncul kosakata-kosakata yang berhubungan dengan apel itu, Iya, Pak. betul. Nah, mereka timbul kesadaran dari dirinya masing-masing, oh saya harus cari tahu ini nih, apa ini Ya. artinya. Nah, jadi saya lebih condong ke sana Pak. Jadi dengan pendekatan teks kontekstual Pak. Iya, betul. Jadi gagasan yang Pangkus buat untuk menyelesaikan permasalahan sudah bagus ya Pak. Jadi tinggal nanti Pangkus itu tinggal melaksanakannya saja. Terus pun ataupun nanti ketika rencana ini sudah berjalan dan kemudian menemukan permasalahan baru seperti itu, ya nanti mungkin kita bisa berdiskusi lebih lanjut ya Pak, seperti itu. Jadi kita nanti refleksikan dulu kemungkinan, terus kalau ada permasalahan ya kita diskusikan kembali lagi. Sampai akhirnya nanti kita akan berujung di diskusi refleksi terkait program ini ya Pak, seperti itu. Ya, Ya kira-kira betul nih Pak.
Heeh. Dari pembicaraan ini kan tadi bahwa Pangkus itu sudah mengemukakan masalahnya, sudah mengidentifikasi faktor-faktornya gitu ya. Kira-kira dari pembicaraan ini yang dapat Pangkus simpulkan apa sih kira-kira dari pembicaraan awal kita? Ya, kesimpulannya adalah dalam meningkatkan vocabulary ataupun kosakata dasar siswa adalah tentunya dengan memperbanyak latihan secara kontekstual, di mana mereka ketika disuguhkan sebuah teks, kemudian mereka tidak paham, nah disitulah mereka mencari tahu sendiri bagaimana caranya, bukan dengan cara instan, tetapi mereka punya apa namanya perbendaharaan sendiri, punya perbendaharaan masing-masing. Mereka bisa menemukan arti, menemukan konsep, kemudian mereka bisa mencari contoh penerapan kata-kata tersebut dalam kalimat-kalimat Iya, ataupun seperti itu, Pak, iya, dalam keseharian mereka. iya. Heeh. Tuh, berarti kan untuk pemecahan masalah sendiri di sini Pangkus sudah berhasil menemukan ya Pak ya. Jadi Pangkus sudah menemukan gagasan, Pangkus sendiri sudah menemukan gagasan bagaimana untuk menyelesaikan masalah yang tadi kita bicarakan ya Pak. Kira-kira seperti Iya, itu. iya, Tinggal iya, iya. kalau saya sebagai rekan kerja mungkin hanya bisa mendukung ya, mendukung bagaimana Pangkus bisa terus berkembang, memecahkan berbagai permasalahan sehingga yang jadi masalah kita sekarang nanti di kemudian hari itu sudah ada solusinya ya Pak, seperti itu. Amin, amin, Pak. Iya, semangat Semoga, terus Pak Gus ya, seperti itu. ya, Ah, semangat, ah. semangat, Pak. Ya, jadi Terima gimana kasih Pak Gus? sekali, Pak, Ah, atas ah. waktunya, Pak. Luar biasa saya bisa apa namanya, hingga berkesimpulan seperti ini, Pak, atas dorongan-dorongan dan motivasi Bapak. Iya, sama-sama Pak Gus. Ya, Jadi, terima kasih banyak pokoknya, Pak. iya, baik mungkin untuk pembicaraan kita kali ini bisa kita cukupkan ya Pak Gus ya. Ya, Ya, semangat terus Pak terima Gus. kasih, Pak. Iya, Semangat, sama-sama. Pak. Terima kasih, Pak. Iya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Fuji dan Pak Gus ya setelah melakukan praktek coaching. Luar biasa sekali tadi praktek coachingnya, luar biasa sekali juga ide gagasan yang dimiliki oleh Pak Angkus untuk meningkatkan vocabulary bahasa Inggris anak gitu ya Pak ya, dengan membuat kamus mini versi dia yang sendiri, kemudian membuat hari 5 kata, kemudian dengan melakukan pendekatan banyak latihan dengan teks kontekstual, luar biasa sekali ya Pak. Jadi di sini saya juga ada beberapa pertanyaan saya ajukan kepada Pak Fuji, tapi sebelumnya saya akan evaluasi dulu hasil coaching tadi. Secara garis besar alur belajarnya sudah nampak semuanya ya tadi dari tujuan di awal, kemudian indikator permasalahan juga sudah nampak, kemudian rencana aksi dan tanggung jawabnya juga sudah nampak. Yang ingin saya tanyakan kepada Pak Fuji nih, tadi kan Bapak sudah merasakan ya Pak ya sebagai Ya, coach. Kemudian apa nih yang masih ingin dikembangkan ke depannya nih? jadi kalau untuk pengembangan ke depannya ya Bu, setelah tadi saya mencoba melakukan eh, ke- melakukan keterampilan untuk mendengar aktif, ya kemungkinan kompetensi selanjutnya yang ingin saya kembangkan adalah bagaimana merangkai suatu pertanyaan berbobot supaya dengan pertanyaan berbobot itu saya bisa menggali permasalahan atau ide-ide gagasan dari si coach itu sendiri. Jadi itu Bu, yang ingin saya kembangkan jadi setelah mendengar aktif adalah mengembangkan keterampilan pertanyaan berbobot. Jadi mengembangkan keterampilan pertanyaan bobot. Ya Ya Pak ya. Bu. Semoga semuanya akan menjadi harapan kita ya. Semua untuk mengembangkan proses coaching itu dapat tercapai sehingga kita itu Amin. nantinya akan terbiasa melaksanakan coaching di kehidupan nyata ya Pak ya. Ya Bu. Oke, waktunya sudah cukup. Terima kasih atas latihan coaching kita hari ini. Saya ucapkan selamat kepada Pak Fuji dan Pak Angkus. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat semuanya? Semoga Alhamdulillah. dalam keadaan sehat walafiat ya, Bu, Pak. Alhamdulillah, kita dapat kembali berjumpa nih, bertatap muka secara virtual dalam kegiatan untuk praktek coaching ya, Pak ya. Ya, Bu ya. Tapi Ya. sebelumnya, perkenalkan, saya Puji Ilyadi yang akan bertindak sebagai host dan nanti juga sekalian sebagai pengamat pada sesi coaching kali ini ya. Kemudian di sini juga ada Ibu Eka nanti akan berperan sebagai coach dan Pak Angkus yang akan berperan sebagai coach ya Pak ya. Nah, pada proses coaching nanti kita akan menggunakan alur Tirta ya. Jadi nanti diharapkan ketika proses coaching nanti alurnya muncul. Jadi seperti ada tujuannya untuk apa, kemudian identifikasi permasalahannya seperti apa, kemungkinan nanti juga harus muncul ada rencana aksinya seperti apa, dan bentuk tanggung jawab dari hasil coaching ini seperti apa. Ya, semoga nanti ketika dalam pelaksanaan praktik coaching itu nanti muncul semuanya. Baik, nah sebelum proses coaching, mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada coach, yaitu kepada Bapak Angkus ya. Jadi mungkin pertanyaan ini juga nanti akan menguatkan Pak Angkus pada proses coachingnya nanti. Yang pertama, Pak Angkus, di sini kira-kira nih kompetensi coaching yang akan dilaksanakan oleh Pak Angkus sendiri seperti apa, Pak Angkus? Jadi pada dasarnya coaching kita kali ini akan mengembangkan 3 kompetensi ya, yaitu Ya. presence, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Oke, berarti ada 3 kompetensi ya Pak ya. Nah, Iya. ya, dari praktik coaching kali ini kira-kira kompetensi spesifik apa yang ingin Pak Angkus lebih kembangkan lebih lanjut, Pak Angkus? Ya, yang lebih spesifiknya saya ingin mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Oke, jadi kompetensi yang ingin diobservasi nanti oleh saya itu adalah mengajukan pertanyaan berbobot ya. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya seperti apa, Pak Gus? Jadi harapan saya melalui pertanyaan berbobot ini, saya sebagai coach dapat mengarahkan coach saya untuk mendapatkan solusi yang dihadapi, dan yang kedua untuk mendapatkan ide-ide baru yang bisa dikembangkan oleh coach sendiri, Pak. Oke, baik. Jadi ini pertanyaan tadi jawaban Pak Gus sudah saya catat ya. Nah, semoga pada kegiatan proses coaching kali ini bisa memberikan ide baru ya dan gagasan permasalahan yang dihadapi oleh coach nanti. Baik, untuk berikutnya kita akan melaksanakan latihan coaching ya untuk waktu, dan selanjutnya saya persilakan kepada Pak Angkus dan Ibu Eka. Dipersilakan. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Bos. Waalaikumsalam Bu Eka. Selamat sore Bu Eka. Ya, sore juga. Bagaimana nih Pak kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana Bu Eka, sehat? Oh iya Pak, jika tidak mengganggu waktunya, saya ingin ngobrol-ngobrol nih sama Bapak tentang kegalauan yang saya hadapi nih Pak. Barangkali Bapak ada waktunya? Oh, ada Bu, tentu saja Bu. Silahkan Ibu sampaikan dengan seluas-luasnya kepada saya. Nanti siapa tahu kita bisa menemukan solusi terbaik. Apa yang Ibu inginkan dari obrolan kita kali ini, Bu? Silakan. Ya, yang saya inginkan tuh saya dapat solusi Pak dari masalah yang saya hadapi ini. Dengan cara saya ngobrol-ngobrol nih sama Bapak. Ya, Gitu. mungkin ada lagi Bu yang ingin Ibu sampaikan ataupun Ibu harapkan dari coaching kita kali ini, dari ngobrol kita kali ini, Bu. Ya, jadi gini Pak, saya itu aja saya suka silakan gitu juga deh. Kan sebenarnya tidak fokus ketika menerima materi dari saya. Jadi mereka itu terlihat bermain-main, asik sendiri dengan dunianya gitu. Jadi ketika saya menyampaikan, saya merasa mereka itu cuek gitu. Jadi tidak mendengarkan, tidak fokus gitu. Baik Ibu, saya sudah bisa menangkap apa
permasalahan-permasalahan atau pemicu kegalauan yang Ibu sampaikan tadi pada awal pembicaraan kita ya. Nah, apa yang murid Ibu lakukan sehingga mereka itu tidak fokus? Nah, Ibu bisa ceritakan nggak Bu kepada saya? Ya, jadi begini Pak, ada beberapa dari murid di kelas saya itu seperti yang tadi saya ceritakan di awal bahwa ketika saya sedang mengajar, mereka itu banyak sibuk sendiri, ngobrol dengan teman di sampingnya, kemudian yang namanya anak-anak ya kadang pegang-pegang mainan kayak gitu. Kemudian lagi suka sering izin keluar masuk toilet gitu Pak. Setelah anak yang ini izin, langsung anak yang lain izin, ikutan izin lagi. Nah, seperti itu Pak. Jadi terlihat sekali. Iya, baik Ibu. Nah, jadi itu mereka itu memang senangnya mungkin bermain ya Bu ya, ataupun Ya. bisa dikatakan main-main itu Bu ya. Nah, lantas situasi ideal apa yang sebenarnya Ibu harapkan dari murid-murid Ibu itu ketika mereka bermain? Yang saya inginkan itu murid saya itu fokus, Pak. Ketika saya menyampaikan materi, ketika saya menjelaskan materi, murid saya itu fokus mendengarkan dan memperhatikan. Itu, Pak. Ya, baik. Jadi Ibu itu menginginkan murid Ibu itu fokus, kemudian memperhatikan Ibu ketika mengajar, menyimak dengan penuh perhatian, seperti itu ya Bu. Nah, Ya. saya ingin tanya Bu ya sebelumnya. Nah, dari skala 1 sampai 10, kira-kira Ibu kalau memberikan penilaian kepada murid-murid Ibu ini, kira-kira ada di angka berapa Bu? Ya, beragam sih Pak. Mungkin ada yang 5, 6, 7, ada juga dari beberapa dari mereka itu yang 8, 9 Pak. Ada juga yang 9 ya Bu ya? Nah, tapi kalau di rata-rata mungkin ada 5, 6, 7 ya Bu, di bawah 8 dan 9. Ya, 5, 6, 7. Sebenarnya apa yang bisa Ibu lakukan untuk membantu murid-murid Ibu ini bisa mencapai angka ideal? Misalnya taruhlah 9 ataupun mungkin 10 Bu. Nah, apa yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai angka-angka tersebut? Bisa nggak Bu? Ya, jadi sepertinya tuh saya berpikir gini Pak, ada yang salah mungkinnya dengan cara mengajar saya, sehingga mereka itu terlihat tidak fokus. Jadi, langkah selanjutnya yang saya pikirkan itu berarti saya harus mengubah cara mengajar saya, supaya pembelajaran saya itu menarik bagi anak-anak. Mungkin itu Pak. Oh iya. Ya, saya bisa menangkap ya. Jadi Ibu sudah menemukan tadi akar permasalahannya. Mungkin intinya pembelajaran Ibu, mohon maaf ya, bukan tidak menarik ya. Mungkin Ibu tadi sedikit mengarahkan ke sana. Jadi ya, di pembelajaran Ibu perlu divariasikan, perlu dibuat lebih menarik lagi, seperti itu ya Bu ya. Ya Pak. Sehingga menarik perhatian murid-murid Ibu yang tadinya senangnya main-main, keluar masuk kelas, pegang-pegang mainan, dan mereka asik dengan dunia mereka sendiri, sekarang lebih tertarik dengan apa yang Ibu sampaikan. Sehingga dengan demikian Ibu dapat memvariasikan pembelajaran, bukan begitu Bu? Ya Pak, betul Pak. Jadi saya ingin pembelajaran saya itu dikatakan berhasil jika anak bisa fokus. Jadi kemudian saya juga memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa, pelajaran yang banyak. Oke. Nah, sekarang Ibu sudah tahu masalahnya, kemudian Ibu sudah bisa menggali ya, sudah bisa menggali apa yang bisa Ibu kembangkan. Nah, kemudian ada lagi nggak yang lain Bu, dalam mengatasi permasalahan tersebut? Ya Pak. Jadi sepertinya saya juga harus memahami karakter dari setiap murid. Bahwasanya memang tiap murid itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, kemudian tingkat kemampuannya juga berbeda-beda. Kemudian mungkin selain pembelajaran yang menarik untuk siswa dengan media, saya juga harus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan kompetensi sosial emosional yang sudah saya dapatkan kemarin ilmunya ya. Jadi dalam KSE kan ada 5 kompetensi yang dikembangkan, di antaranya mungkin kesadaran diri, kemudian manajemen diri, kesadaran sosial, bahkan
jawab. Jadi nanti salah satu dari kompetensi tersebut saya terapkan dalam proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan dari pembelajaran tersebut. Selain itu juga mungkin saya juga harus menerapkan ice breaking, Pak. Yang namanya anak kan mudah bosan mungkin ya, Pak, ya. Nah, saya sekarang ice breaking itu yang saya tahu juga 20 menit sekali itu anak akan merasa bosan. Mungkin selama 20 menit sekali saya harus memberikan ice breaking kepada anak untuk supaya anak tetap kembali lagi fokus, kembali lagi ceria menerima materi. Mungkin seperti itu, Pak. Hebat sekali Bu ya, luar biasa. Ibu sudah bisa menemukan langkah-langkah yang akan Ibu kembangkan, di antaranya tadi ya pembelajaran berdiferensiasi, kemudian pembelajaran sosial emosional, dan juga ice breaking ya Bu, ice breaking untuk bisa menghentikan sejenak. Kalau mungkin mereka jenuh bisa berhenti sejenak, kemudian mereka merefresh pikiran mereka agar segar kembali, baik fisik, kemudian pikiran mereka ya. Jadi selain membuat variasi pembelajaran yang lebih menarik dengan metode-metode yang akan Ibu kembangkan, Ibu juga sudah menemukan alur-alur yang akan Ibu lakukan ke depan ya. Bagus sekali Ibu ya. Nah, kemudian selanjutnya apa yang akan Ibu lakukan agar pembelajaran berdiferensiasi, kemudian pembelajaran yang divariasikan, kemudian pembelajaran yang diintegrasikan dengan sosial emosional ini dapat berjalan dengan baik sebagaimana Ibu inginkan? Ya, jadi langkah awal yang pertama yaitu saya akan menentukan RPP yang disesuaikan dengan skenario pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan KSP ataupun kompetensi sosial emosional. Dengan selain itu juga saya akan menyiapkan media yang membuat anak lebih menarik, namun tetap disesuaikan dengan kebutuhan murid. Yang namanya murid kan beda-beda Pak ya, ada yang kemampuannya itu ada yang hanya dapat dipahami dengan visual, dengan kinestetik, dengan audiovisual gitu. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Ya, baik Ibu. Kalau begitu, kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu dalam penyusunan RPP, kemudian juga media yang Ibu buat sesuai dengan skenario yang Ibu harapkan? Ya, kemungkinan saya akan berdiskusi dengan Ibu Kepala Sekolah karena beliau itu lebih berkompeten dalam hal ini. Ya, baik Ibu. Kemudian kapan Ibu akan membuat RPP, kemudian berkonsultasi dengan Ibu Kepala Sekolah? Ya, insya Allah mulai malam ini saya RPP-nya Pak ya, secepat mungkin, dan kemudian besok saya akan menemui Ibu Kepala Sekolah berkonsultasi mengenai RPP dan media yang sudah saya buat. Mungkin seperti itu Pak. Ya, luar biasa, ide-ide yang brilian dari seorang BK ya. Kemudian saya minta waktu sebentar ya Bu Eka untuk mereview sebentar mengenai obrolan kita saat ini. Nah, menurut Ibu kira-kira apa yang didapatkan dari sesi diskusi kita kali ini, Bu? Ya, sebelumnya terima kasih banyak kepada Kangku. Saya banyak sekali mendapatkan pencerahan nih dari diskusi kita hari ini. Jadi saya itu mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pembelajaran yang berpihak kepada murid, yaitu dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan HSE. Kemudian juga penggunaan media yang menarik dan penggunaan ice breaking supaya merefresh anak kita ya gitu. Dan siswa itu diharapkan nantinya itu akan lebih fokus dan mengikuti pelajaran dengan hati yang senang dan gembira. Mungkin itu. Masya Allah, luar biasa, bagus sekali Bu Eka ya. Bu Eka sudah mendapatkan gambaran yang lebih jelas, kemudian saya selaku rekan guru akan mendukung Ibu dalam menjalankan pembelajaran dengan menyesuaikan kebutuhan murid, yaitu pembelajaran berdiferensiasi ya Bu, yang seperti yang Ibu sampaikan sebelumnya, kemudian yang diintegrasikan dengan kompetensi sosial emosional, tentu dengan penggunaan media yang disesuaikan dengan kodrat murid itu sendiri ya. Mungkin murid Ibu saat ini masuk anak-anak ya Bu ya, untuk kelas
1 SD. Nah, jadi saya sangat mendukung apa yang akan Ibu lakukan. Ya, baik Bapak, terima kasih Pak atas motivasinya yang Bapak berikan kepada saya dan terima kasih juga Bapak sudah mau menyempatkan waktunya ini ngobrol berdiskusi dengan saya. Insya Allah saya akan melaksanakan dan melakukan sebaik-baiknya nanti di aksi nyatanya di sekolah. Baik Ibu, semangat Ibu ya, semoga berhasil, semoga Ibu bisa celah-celah yang lebih baik lagi untuk pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas Ibu. Oke Bapak, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk proses latihan coachingnya mungkin sudah selesai ya antara Pak Angkus yang bertindak sebagai coach dan Bu Eka yang bertindak sebagai coaching. Mungkin pada kesempatan kali ini sebagai pengamat izinkan saya terlebih dahulu untuk mengapresiasi hasil dari latihan coaching kali ini. Mungkin yang pertama proses latihan coaching ini terdengar enak ya, terlihat bagaimana alur tirta itu mengalir gitu seperti itu sehingga si alur tirta ini memberikan si coach itu memberikan solusi di mana solusinya bukan dari coach tapi langsung dari coach itu sendiri. Jadi untuk latihan coaching kali ini sangat bagus, luar biasa gitu ya. Jadi bagaimana yang pertama dimulai dari permasalahan yang dimunculkan oleh Bu Eka mengenai faktor kondisi murid yang kurang fokus gitu ya, cuek dan kurang fokus. Kemudian coach mencoba mengarahkan dengan pertanyaan-pertanyaan berbobotnya sehingga Bu Eka itu dapat menemukan solusi dari permasalahan yang Bu Eka miliki sendiri seperti itu. Jadi tadi terlihat ketika coach di sini Pangkus itu menanyakan tujuannya. Tujuan dari percakapan ini seperti apa? Itu terlihat. Kemudian bagaimana cara untuk di alur identifikasinya, bagaimana Pangkus itu menanyakan mengapa sih permasalahan itu muncul, itu sudah terlihat. Kemudian untuk rencana aksinya sendiri, itu Bu Eka mengeluarkan berbagai macam opsi, berbagai macam hal bagaimana rencana aksi dari pemecahan masalah itu bisa dilaksanakan. Tadi Bu Eka pertama menyebutkan bagaimana kalau kita harus melakukan pengajaran berdiferensiasi, kemudian bagaimana kita harus mengintegrasikan KSE di dalam pembelajaran, dan yang terakhir tadi rencana aksi yang mungkin dilakukan oleh Bu Eka itu sendiri adalah melakukan ice breaking seperti itu. Dan mungkin untuk tanggung jawabnya sendiri tadi muncul ketika Bu Eka akan mencoba rencana aksi yang Bu Eka rencanakan itu dengan cara membuat RPP berdiferensiasi, kemudian dikonsultasikan dengan kepala sekolah, itu merupakan hal yang bagus gitu ya. Jadi pada alur tirta untuk praktik coaching kali ini terlihat sangat jelas dan nyata ya seperti itu, dan prosesnya sangat mengalir baik gitu, mengalir baik sehingga coach bisa menemukan secara otonom ya, secara diri sendiri bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Nah mungkin sebelum saya tutup, mungkin kita akan refleksi lagi kepada coach tadi pertanyaan di awal bahwa di sini Pangkus itu keterampilan yang ingin dikembangkannya adalah mengajukan pertanyaan berbobot, dan tadi di alurnya sudah berhasil Pangkus laksanakan. Nah mungkin setelah keterampilan pertanyaan berbobot ini sudah Pangkus kuasai, kira-kira keterampilan apa lagi Pangkus yang ingin Pangkus kembangkan kira-kira Pangkus? Ya baik Pak, saya ingin mengembangkan kompetensi yang lainnya, yaitu presence Bu Eka ya dalam mengembangkan permasalahan yang Bu Eka hadapi itu Pak. Iya. Ada lagi Pangkus? Kemudian saya ingin melihat mengharapkan aksi nyata ataupun eksekusi dari Bu Eka, bahwa saya ingin melihat pada coaching berikutnya apakah solusi-solusi yang ditemukan Bu Eka sendiri atau yang kata Pak Puji ya secara otonom Bu Eka temukan sendiri
bisa direalisasikan dalam kelasnya, bahwa Bu Eka benar-benar bisa melakukan variasi pembelajaran yang menarik bagi murid-murid mereka. Kemudian murid-murid mereka lebih menikmati suasana kelas bersama ibu gurunya dibandingkan mereka harus keluar masuk kelas, kemudian mereka diharuskan bermain dengan mainan yang dibawa dari rumahnya. Justru mereka akan merasa senang bersama Bu Eka untuk menikmati pembelajaran sehari penuh seperti itu, Pak. Iya, baik. Mungkin untuk latihan praktek coaching kali ini tadi sudah terlihat sangat bagus dan kita mungkin nanti bisa lebih mengembangkan keterampilan-keterampilan yang lainnya ya. Jadi mungkin untuk pertemuan kita hari ini dalam praktek latihan pelaksanaan coaching bisa kita cukupkan sekian. Tetap semangat guru-guru hebat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu, apa kabar semuanya? Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah ya, pada sore hari ini kita dapat berjumpa untuk praktek coaching ya, Pak Puji dan Bu Eka. Sebelumnya perkenalkan saya Engkus Kusmara sebagai host ataupun sebagai pengamat pada coaching nanti. Kemudian di sini Pak Puji sebagai coach dan Bu Eka sebagai coach. Pada proses coaching nanti kita akan menggunakan alur tirta yang mencakup tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Semoga nanti nampak pada kegiatan coaching kali ini ya, Ibu. Dan sebelum proses coaching ini, saya ada beberapa pertanyaan untuk coach kita pada kesempatan kali ini, yaitu Bu Eka. Bu Eka, Ya. coaching apa yang akan dilaksanakan pada kegiatan coaching kita pada sore hari ini, Bu? Ya, kompetensi yang ingin saya gunakan ataupun kembangkan, yang pertama yaitu kehadiran, yang kedua yaitu pendengar yang ketiga itu mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Ya, berarti ada 3 kompetensi ya, Bu, yang akan kita kembangkan. Ya. Nah, di ketiga kompetensi itu, kompetensi mana yang lebih spesifik yang akan Ibu observasi, Bu? Dari ketiga kompetensi tadi yang akan saya observasi lebih spesifik yaitu mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Ya. Dan berarti indikatornya mengajukan pertanyaan berbobot ya, Bu? Ya, ya, Pak. Nah, indikator ketercapaian seperti apa yang Ibu harapkan nanti, Bu? Ya, harapan saya melalui kegiatan coaching nanti saya sebagai coach itu dapat memposisikan diri untuk mengarahkan coach untuk menggali lebih jauh rencana program nanti dari coach tersebut untuk mendapatkan ide-ide baru ataupun rencana program lanjutan apa yang akan coach lakukan, seperti itu, Pak. Ya, saya sudah catat ya, Bu, apa yang sudah Ibu sampaikan, dan Ibu menginginkan Pak Puji ini sebagai coach untuk mendapatkan solusi dari permasalahan dan mendapatkan ide-ide baru. Bukan begitu, Bu? Ya, iya Pak, iya Pak, ya. Ya, kalau begitu sudah clear ya, Bu. Kemudian Pak Puji, selanjutnya saya persilahkan kepada Bu Eka dan Pak Puji untuk melakukan praktik coaching. Ya, silakan saya berikan waktu yang seluas-luasnya kepada Pak Puji dan Bu Eka. Ya, baik Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam Pak Puji. Bagaimana kabarnya Pak? Lama tidak berjumpa. Iya Bu, alhamdulillah kabar saya sehat Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Pak, saya juga sehat walafiat. Saya dengar sekarang Bapak mengajar di SMA N1 Cisaga ya Pak ya? Iya Bu, alhamdulillah hampir sudah 2 tahun saya mengajar di sekolah ini dari
tahun 2010 awal sampai sekarang 2023 hampir 2 sampai 3 tahunan lah Bu di sekolah ini ngajar saya. Ya. Sudah lumayan ya Pak ya. Semoga Bapak Iya, betah di sana. iya semoga Bu insya Allah. Iya Bu, kebetulan kita ketemu nih di ruang virtual ini ya Bu. Ya. Jika ada waktu Ibu, saya ingin membicarakan sesuatu Bu. Enggak, ini hal bukan penting sih Bu, tapi ada unek-unek. Semoga nanti saya bicara dengan Ibu bisa unek-unek ini bisa terselesaikan gitu Bu. Ya, ya. Ya boleh Pak, mangga Pak. Kalau boleh tahu apa ya Pak ya yang ingin Bapak bicarakan? Ah, jadi gini Bu, kan saya sudah ngajar di SMA Cisaga ini 2 tahun ya Bu. Nah, ketika saya melihat peserta didik saya, jadi peserta didik saya itu terlihat eh, kalau dari segi kemampuan atau keterampilan terhadap teknologi itu masih sangat rendah, Bu. Jadi bahkan ada beberapa siswa yang tidak pernah memegang komputer sama sekali, tidak bisa menyalakan komputer sama sekali. Jadi ya saya prihatin, Bu, seperti itu. Padahal kalau saya lihat ya, untuk zaman sekarang itu kemampuan keterampilan TIK itu sangat dibutuhkan ya Bu ya. Jadi emang modal itu seperti itu. Ya, memang kalau dilihat dari zaman sekarang ya Pak ya, kemampuan TIK itu merupakan dasar anak-anak untuk mengenal IT zaman sekarang. Betul Bu. Kalau misalnya zaman Mm-mm. sekarang anak-anak belum mengenal IT, bisa dikatakan tertinggal ya Pak ya. Iya, Iya. betul Bu, betul. Kemudian apa nih langkah Bapak selanjutnya menindaklanjuti hal tersebut? Nah, jadi melihat hal tersebut ya Bu ya, saya itu jadi kepikiran suatu ide gitu ya. Jadi saya pengen apa ya, ada punya gagasan ingin mengajarkan TIK ke anak-anak itu, tapi nggak khusus langsung ngajar komputer gitu ya Bu ya. Karena saya di sekolah ini mengampu pelajaran kimia, saya punya rencana itu menggabungkan bagaimana mengajarkan TIK itu sambil mengajarkan kimianya itu sendiri ya. Seperti itu. Tapi eh, kalau yang saya rasakan di sini gagasan itu saya belum yakin sepenuhnya dengan gagasan itu, Bu. Seperti itu. Kalau boleh tahu kenapa Bapak merasa program Bapak itu belum yakin? Padahal itu suatu rencana yang bagus, Pak. Jadi gini Bu, tadi di awal bahwa saya ini guru baru ya Bu ya. Jadi Hmm? yang saya khawatirkan karena saya guru baru di sini saya tidak mendapat dukungan, terutama dari rekan-rekan kerja gitu ya. Apalagi saya kan saya suka sudon gitu ya Bu. Takutnya kan saya sebagai guru baru takutnya kamu guru baru punya program ini itu gitu ya. Saya juga misal guru lama juga nggak pernah seperti itulah ya Bu, banyak pembicaraan di belakang seperti itu yang saya takutkan, itu suudonnya saja sih ya, seperti itu. Semoga itu tidak terjadi juga. Ya, Jadi iya takutnya program itu tidak ada dukungan dari rekan-rekan Bu, itu yang saya khawatirkan Bu. sebenarnya itu hanya kecemasan Bapak saja, Pak ya, yang Bapak rasakan Mm-mm. sebenarnya. Iya Bu. Itu hanya sebuah kecemasan, tapi belum tentu itu nanti akan kenyataannya seperti itu ya, Pak ya. Nah, Mm-mm. eh, saya ya, Bapak itu seorang guru kimia, tapi memiliki ide yang bagus, rencana yang bagus untuk diaplikasikan untuk kemajuan anak-anak dalam bidang TIK gitu ya, Pak ya. Iya Bu, betul. Jadi, rencana Bapak cukup bagus sekali, apalagi eh, menggerakkan guru yang lain juga, guru TIK ya Pak ya, sama aja menggerakkan Mm-mm. guru TIK. Nah, dari program Bapak ini tujuan yang ingin dicapai, lebih spesifiknya ya Pak ya, Mm-mm. dari program Bapak itu arahnya kemana Pak? Iya, jadi tujuan dengan adanya program ini ya Bu, jadi diharapkan si siswa ini bisa apa ya menguasai TIK gitu ya. Saya ingin membekali siswa ini kemampuan TIK ini karena tadi sudah saya sebutkan bahwa keterampilan TIK atau keterampilan digital ini merupakan modal yang sangat dasar untuk mengarungi di zaman ini ya Bu. Seperti itu. Jadi ya saya khawatir kalau mereka tidak dibekali keterampilan ini sejak sekarang gitu ya, mereka akan tertinggal gitu. Padahal ini merupakan udah zamannya mereka gitu ya, zaman era digital ini zamannya mereka Bu. Jadi tujuan saya itu
sekali lagi adalah untuk membekali peserta didik saya atau siswa saya itu keterampilan TIK, Bu. Kayak gitu, Bu sih. Oke, ya, saya setuju nih sama Bapak ya, bahwa anak di Hmm. zaman sekarang memang harus dibekali kemampuan TIK ya Pak ya, di Iya, mana Bu. memang siswa itu harus memiliki kemampuan digital yang cukup baik. Kemudian kira-kira rencana dari program Bapak ini seperti apa dan apa yang harus Bapak persiapkan nih langkah awalnya? Kalau untuk rencana sama persiapan ya, Bu ya. Eh, jadi mungkin kalau untuk rencananya saya ingin tadi ya Bu mengintegrasikan antara saya nih belajar kimia, tapi selagi belajar kimia mereka juga belajar TIK. Jadi saya ingin mengintegrasikan metode pembelajarannya Bu. Seperti itu misalnya seperti ini. Karena kalau untuk kimia biasanya kalau praktikum ya Bu, kalau praktikum itu kan di laboratorium secara langsung. Mungkin Ya. ada beberapa praktikum yang bisa kita simulasikan dengan komputer mungkin seperti itu. Jadi saya akan mencoba membuat simulasi suatu aplikasi simulasi laboratorium di komputer. Jadi ya anak-anak itu bisa memahami materi kimianya sekaligus anak-anak itu belajar TIK-nya. Mungkin itu salah satu metodenya. Nah, mungkin dari rencana itu yang harus saya persiapkan ya Bu, kira-kira mungkin yang pertama adalah sarana komputernya itu sendiri. Tapi kalau saya lihat ya Bu di SMA saya sendiri, untuk komputer itu lumayan sudah ada. Kita udah mempunyai sekitar dua ruangan laboratorium komputer yang cukup mumpuni untuk melakukan pembelajaran tersebut. Nah, selain itu, karena saya juga agak kurang sih Bu dalam bidang kayak pembuatan simulasi-simulasi itu, mungkin saya nanti akan berkolaborasi dengan guru TIK yang ada rekan saya yang emang udah jago membuat simulasi-simulasi komputer seperti itu, Bu. Nah, itu rencananya, Bu, kira-kira. Jadi seperti itu ya Pak ya. Jadi Bapak Hmm. itu akan menggerakkan untuk mengenal komputer dengan pelajaran Bapak yang basic Bapak itu guru kimia dengan membuat sebuah simulasi gitu ya Pak. Ya, ya betul, seperti itu. Ya. Sekarang kira-kira nih hal apa saja yang dapat mendukung program Bapak ini dapat terlaksanakan Pak? Hmm. Jadi kalau tadi dukungan ya Bu, secara sarana tadi udah ada nih laboratorium komputer itu juga sangat mendukung program Ya. saya bisa terjalan. Selain itu kan saya tadi ada teman guru rekan TIK yang dapat membantu membuat simulasi-simulasi laboratorium seperti itu. Tapi dukungan yang paling besar sih Bu sebenarnya yang saya butuhkan itu dari wakasek kurikulum sama kepala sekolah gitu ya. Jadi saya ingin mengutarakan ide ini ke wakasek kurikulum kan kalau ada izin dari wakasek kurikulum sama kepala sekolah itu insya Allah program ini bisa saya laksanakan semaksimal mungkin gitu ya. Ada istilahnya ada dukungan moral seperti itu ya dari wakasek kurikulum sama kepala sekolah. Itu Bu mungkin hal yang bisa mendukung saya. Ya, oke, baik Pak. Jadi di sekolah Bapak sudah memiliki orang-orang yang sudah ahli ya Pak ya dalam bidang komputer dan sarana Iya Bu. komputernya juga sudah memadai. Kemudian Bapak cuma tinggal minta dukungan dari kepala sekolah dan Wakasek, mungkin seperti itu ya Pak Iya ya. betul Bu. Nah, ya kalau ukuran keberhasilan dari Bapak yang Bapak rencanakan itu dari program yang akan Bapak rencanakan itu apa Pak? Nah Ukuran kalau keberhasilan. ya Bu, kalau untuk tolak ukur keberhasilannya sendiri ya Bu, dari program yang saya bayangkan itu, jadi nanti si anak-anak itu ketika berhadapan dengan komputer, mereka itu tidak gugup lagi seperti itu. Apalagi kan kalau untuk tingkat SMA, sekarang kita ada yang namanya asesmen nasional ya Bu, asesmen nasional literasi sama numerasi, kan itu menggunakan komputer gitu. Jadi ketika ada program-program yang menggunakan komputer seperti AN berbasis komputer atau US berbasis komputer, anak-anak yang gagap teknologi ini ya setidaknya tidak canggung seperti itu. Jadi tolak ukurnya adalah hampir semua siswa bisa mengikuti pembelajaran dengan integrasi TIK ini sehingga mereka tidak canggung terhadap teknologi ini Bu mungkin. Itu yang saya bayangkan. Tapi selain dari itu saya juga karena pembiasaan untuk membiasakan anak-anak di TIK ini kan kalau saya sendiri mungkin saya tidak akan sanggup ya Bu ya. Saya mungkin butuh dukungan dari rekan-rekan juga. Jadi semoga rekan-rekan yang lain, rekan-rekan guru yang lain juga bisa mengikuti pembelajaran
berbasis TIK ini gitu Bu, supaya nanti anak-anaknya juga terbiasa. Seperti itu Bu. Ya. Baik Pak, keren ya Pak ya, kalau boleh saya tangkap ya Pak ya, kesimpulan dari pembicaraan kita kali ini mengenai program yang akan Bapak laksanakan di sekolah adalah ingin melaksanakan pembelajaran berbasis TIK karena Bapak mengetahui nih bahwa rencana tersebut itu nantinya juga insya Allah akan mendapat dukungan ya mungkin dari rekan sejawat ataupun Ya, dari kepala sekolah ya dan Bu Kasik juga, apalagi dari segi sarana juga sudah mendukung. Ya Pak ya, seperti itu Pak? betul Bu. Ya seperti itulah rencana program saya Bu. Oke, berarti sebenarnya kalau saya dengarkan program Bapak ini sangat luar biasa bagus, persiapannya sudah hampir matang, tinggal sedikit sedikit lagi apa ya yang harus Bapak lakukan yaitu eksekusi program Bapak. Kira-kira nih berapa lama Bapak akan menjalankan program ini nih? Untuk program ini sendiri ya Bu, mungkin saya akan coba nih karena sekarang sudah jeda tengah semester. Jadi sekarang saya akan mencobanya dari sekarang setelah jeda semester sampai akhir semester, berarti kemungkinan saya punya waktu sekitar 3 bulan untuk melaksanakan rencana saya ini Bu. Sekitar tiga Ya, bulan lah. jadi sekitar 3 bulan ya Pak ya? Ya. Jadi mungkin nanti selama Bapak melaksanakan program ya Pak ya, akan merasakan dinamika mungkin ya Pak ya. Nah Iya Bu, kira-kira betul. nih, kan kita akan melakukan refleksi Pak dari program tersebut. Iya Bu, pasti betul ya Bu, kata Ibu juga bahwa selama kita kalau ada rencana terus kita laksanakan, nanti kita baru tahu ya Bu akan ada apa-apanya setelah kita melaksanakan ya Bu. Apakah ada hambatan atau ada permasalahan seperti apa. Yang justru ketika selama pelaksanaan tersebut pasti untuk itu saya butuh refleksi ya Bu, refleksi dari program ini. Nah, betul Bu. Jadi rencana saya nanti mungkin Ibu juga nanti bisa menemani saya untuk melakukan refleksi. Mungkin refleksinya saya akan laksanakan setelah 1 bulan program ini berjalan Bu. Jadi melihat dulu dinamikanya seperti apa Bu. Oke baik Pak, 1 bulan ya Pak ya? Ya Bu. Iya, nanti saya tunggu loh ya Pak ya, kita ngobrol lagi, merefleksi lagi mengenai program Bapak yang hebat ini. Sebelum kita tutup nih Pak nih, kira-kira hal positif apa yang Bapak dapatkan dari obrolan kita kali ini Pak? Ya Bu, baik. Jadi insya Allah nanti kita jadwalkan untuk refleksi sama-sama ya Bu. Jadi alhamdulillah ya Bu, tadi selama dari pembicaraan kita saya menangkap sedikitnya ada suntikan semangat ya Bu, suntikan apa ya, motivasi gitu, motivasi untuk saya bisa melaksanakan program ini Bu. Jadi tadi Ibu udah mengarahkan saya harus seperti apanya. Jadi kayak tolak ukur seperti itu. Udah ada gambaran ya Bu bagi saya. Jadi di sini sedikitnya dari pembicaraan tadi saya bisa mengidentifikasi Bu apa kayak dukungan apa saja yang bisa saya dekati untuk supaya program ini bisa berhasil terus dan yang lainnya juga seperti waktu tenggat waktu dan kita refleksi juga bisa saya laksanakan gitu ya Bu. Ya mungkin pada intinya dari pembicaraan kita saya mendapat hal yang optimis bagi saya untuk melaksanakan program ini Bu. Masya Allah, alhamdulillah ya Pak ya, kalau Bapak sudah Ya, mendapatkan arahan dan motivasi. Saya di sini selaku rekan guru akan mendukung Bapak dalam menjalankan program ini dan program yang berpihak kepada siswa ya. Program yang menuntun siswa sesuai dengan kodrat dan zamannya. iya Bu. Iya baik Bu. Mungkin terima kasih Bu atas motivasinya yang diberikan kepada saya dan terima kasih juga mau menyempatkan waktunya Bu untuk berdiskusi dengan saya. Insya Allah Ya, saya akan sama-sama. Insya Allah Bu saya akan melaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk program ini Bu. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat terus ya Pak Fuji. Siap Bu. Baik, silakan Bang Gus. Ya, terima kasih Pak Puji dan Bu Eka, sangat luar biasa. Sebagai pengamat, saya hanya ingin mengatakan bahwa praktik coaching kali ini luar biasa Pak. 2 jempol untuk Bapak dan Bapak Puji dan Bu Eka ya. Di akhir
praktik coaching kali ini saya ingin sedikit berpendapat khususnya untuk refleksi kegiatan. Saya melihat bahwa coach dan coachee sudah berperan sangat baik, di mana coach dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti yang disampaikan di awal. Kemudian coachee juga akhirnya bisa menemukan solusi dari perencanaan yang dibuat. Kemudian di awal ada kekhawatiran karena tidak mendapatkan dukungan dari pihak-pihak sekolah, hingga akhirnya dengan percaya diri Pak Puji sebagai coachee dapat memiliki gagasan-gagasan yang positif dan luar biasa dengan mengintegrasikan pembelajaran kimia dengan pembelajaran TIK melalui laboratorium Maya. Ini luar biasa sekali, Pak. Sebuah ide yang sangat saya acungi jempol dan perlu dicontoh untuk guru-guru hebat lainnya, bahwa Bapak sebagai seorang guru kimia mampu mengintegrasikan pembelajaran Bapak dengan pembelajaran TIK. Begitu pula dengan coach kita kali ini, Bu Eka, dapat menggali perasaan-perasaan, kemudian ide-ide, gagasan seorang coachee yaitu Pak Puji, hingga akhirnya di akhir coaching ini didapat sebuah kesimpulan yang menarik, kesimpulan yang luar biasa akan rencana aksi dan eksekusi mengenai program yang dibuat ya. Kemudian secara ranah coaching dari mulai tujuan, kemudian identifikasi hingga rencana aksi dan tanggung jawab, ini benar-benar terlaksana dengan baik, mengalir dengan indah istilahnya, Pak Bu Eka ya. Pokoknya selamat berjuang, semoga dapat terrealisasi apa yang Bapak rencanakan dan apa yang telah Ibu ajukan, pertanyaan-pertanyaan berbobot sangat luar biasa. Pokoknya mari kita sama-sama bersemangat untuk mensukseskan program-program kita di sekolah masing-masing. Itu dari saya. Mungkin ada tambahan dari Pak Puji ataupun Bu Eka? Cukup, Pak. Ya, kalau cukup, mari kita akhiri saja untuk praktek sesi kita kali ini. Saya atas nama pengamat Kusmara, terima kasih yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.